Selamat sore rekan-rekan kerapu. Konco rambut putih. Sore ini berjumpa lagi dengan saya Julian Palar. Di samping saya sudah nggak asing ini mukanya. Wajahnya sudah pasti semua orang juga akan kenal. Bang Ferdinand Saen, seorang praktisi hukum lawyer ya Bang ya, yang sekarang terjun ke politik lagi. Jadi di dapil mana Bang? Saya dapil Jakarta 3. Jakarta 3 berarti meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Pulau Seribu. Waduh, nomor urut? Nomor urut sementara di daftar calon sementara itu nomor urut 5. Wah, keren Bang. Pancasila. Pancasila. Jadi kita akan berbicara sore ini Bang, ngobrol satu mungkin mengenai, saya agak tertarik dengan tagline Abang nih sebenarnya nih. Merdeka beragama Bang. Beribadah. Merdeka beribadah, sorry. Ini sedikit banyak yang akan membahas teman-teman di ini, wah ini emang selama ini beribadah kita belum merdeka nih. Menurut Bang Ferdinand seperti apa Bang? Iya, terima kasih Bang Julian. Jadi memang saya sebagai caleg ya dari Partai PDI Perjuangan untuk Dapil Jakarta 3 mengusung dua sebetulnya topik atau visi misi yang saya bawa. Yang pertama itu adalah terkait dengan merdeka beribadah, dan kedua itu adalah tentang sekolah yang menurut saya juga merdeka bersekolah. Yang pertama ini terkait dengan merdeka beribadah. Merdeka beribadah. Selama ini kita ada dua poin yang terkandung di dalam merdeka beribadah ini. Yang pertama adalah selama ini kita selalu bicara tentang Pancasila. Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang menghubungkan antara sifat-sifat dan perilaku ketuhanan kita adalah menurut saya rumah ibadah. Rumah ibadah. Tetapi negara selama ini masih membiarkan rumah ibadah hidup sendirian bersama umat atau jemaatnya. Belum lahir, belum datang, belum ada campur tangan pemerintah secara real di rumah ibadah. Dalam artian campur tangan ini bukan mengatur, nanti kalian khotbahnya harus begini. Tidak, tetapi yang saya maksud adalah rumah ibadah sebagai sarana yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya semestinya merdeka dari beban-beban duniawi. Karena beban duniawi ini menjadi salah satu hambatan bagi kita untuk beribadah. Maka menurut saya negara harus hadir membiayai operasional rumah ibadah. Sehingga apa yang terjadi ketika negara membiayai operasional rumah ibadah, maka pengurus-pengurus rumah ibadahnya, apakah itu pengurus masjid, pengurus gereja, pengurus kelenteng, pengurus vihara, tidak perlu pusing dengan beban-beban duniawi yang ada di situ. Salah satunya apa? Bayar listrik lah, bayar air lah, kebersihan lah. Semua itu harusnya diambil alih oleh negara. Maka fungsi rumah ibadah ini pure, murni mengajarkan ajaran agamanya masing-masing tanpa terbeban beban-beban duniawi. Bayangkan ketika seorang ustadz nih, dia mau ceramah nih, mau jumatan, mau ceramah Jumat. Pas keluar dari rumah mau menuju masjid, dia dibisikin sama ibu di rumah, Pak Haji, ini beras tinggal seliter. Pas mau khotbah, pusing, khotbah yang disusun itu bisa buyar. Nah, beban-beban seperti ini harus diambil alih oleh negara, sehingga fungsi rumah ibadah dan pengurus-pengurus rumah ibadah itu murni menjalankan tugasnya, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam setiap ajaran agama itu. Itu yang saya sebut pertama, merdeka beribadah. Merdeka bebas dari beban-beban duniawi. Ketika semua beban duniawi terkait dengan rumah ibadah diambil alih oleh negara, maka fungsi rumah ibadah itu benar-benar akan lurus mengajarkan ajarannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi contohnya intervensi. Kadang-kadang begini, kalau semua kita kasih contoh seperti umat Kristen, pas mau pengumpulan persembahan, pendetanya udah nakut-nakutin jemaatnya. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, takutan dia akhirnya kan. Sama di masjid juga begitu. Bapak Ibu ingat zakat. Waduh, ini akhirnya apa? Saya khawatir beban-beban seperti ini membuat nanti umat kita, jemaat kita, masyarakat kita takut datang ke rumah ibadah. Karena ada beban-beban seperti itu, nanti kita diingatin ini, nanti kita disuruh. Nah, inilah yang saya maksud merdeka beribadah. Maka negara harus mengambil alih beban itu. Mencontoh pada dana desa. Desa saja dibiayai negara kok.
Kenapa rumah ibadah seluruh Indonesia ini berapa banyak sih rumah ibadah? Tidak banyak-banyak banget kok. Harusnya negara mampu membiayai itu. Saya hitung itu mungkin kisaran 15-20 triliun setahun, itu kecil sekali lah buat rumah ibadah. Sehingga biaya-biaya ini teratasi. Dan fungsi rumah ibadah benar-benar merdeka dari beban-beban duniawi. Itu kandungan pertama. Kandungan kedua dalam merdeka beribadah ini adalah terkait dengan situasi yang belakangan ini marak. Kita mendengar di sana ada pembubaran rumah ibadah. Di sana ada yang sulit mendirikan rumah ibadah. Pelarangan. Kita ini adalah negara yang majemuk, di mana di sebuah tempat dia minoritas, di tempat lain bisa dia mayoritas. Di satu tempat dia mayoritas, di tempat lain bisa minoritas. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan semua. Siapapun berhak dan harus merdeka bisa beribadah. Tidak boleh ada larangan. Contohnya nih, kalau Muslim masuk ke Bali dia pasti minoritas. Muslim masuk ke Manado dia pasti minoritas. Muslim masuk ke Tanah Batak pasti minoritas. Nah, ini yang harus kita tata sehingga semua ketika dimanapun dia berada tidak sulit untuk berhubungan dengan Tuhannya. Nah, itu kandungan kedua terkait dengan perizinan-perizinan segala macam. Saya menolak rezim perizinan terkait rumah ibadah. Saya mengusulkan, itu yang saya sampaikan, ketika nanti saya duduk menjadi anggota DPR RI, saya akan mengusulkan undang-undang terkait rumah ibadah. Isinya tadi salah satu itu, rumah ibadah harus merdeka dari beban duniawi. Yang satu lagi tentang ini, saya akan mengusulkan konsep pengaturan, bukan perizinan. Apa yang diatur? Maka dibuatlah syarat-syarat tertentu di situ yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. Sehingga tidak perlu lagi ketika syarat ini terpenuhi, maka negara yang harus memfasilitasi pendirian rumah ibadah itu. Betul. Tidak perlu lagi masyarakat harus stres ke sana ke sini. Termasuk semua, kalau saya perhatikan, ya mohon maaf, ini kita bicara belak-belakan saja. Di Jakarta saja, orang mau rehab masjid saja harus buka kencerengan di pinggir jalan, bos. Untuk merehab masjid. Padahal berapa masjid sih yang direhab di Jakarta ini setiap tahun? Kalau pemerintah contohnya, kalau taruh deh ada 500 atau 1000 masjid yang direhab. Kalau negara menyediakan 1 miliar satu masjid saja cuma 1 triliun, kecil sekali gitu loh. Lawang dikorupsi tetangga kita aja di BTS Kominfo 8 triliun sekejap kok. Sekejap itu ya? Iya kan? Belum lagi sekarang tambah mentan nih. Nah, jadi yang dikorupsi aja triliunan, kenapa untuk rumah ibadah tidak tersedia hanya sekitar 15-20 triliun saja gitu loh. Nah, ini yang kegelisahan saya melihat, jangan sampai masyarakat kita ini takut datang ke rumah ibadah karena ada beban-beban duniawi. Kita ingin orang datang ke rumah ibadah ini betul-betul murni. Saya ingin dekat dengan Tuhan saya. Saya ingin menyembah Tuhan saya ingin memuliakan Tuhan saya. Datang saya ke rumah ibadah, tidak ada beban dunia yang mengganggu. Nah, itu konten 2 ini tadi. Terkait pengaturan. Bagaimana rumah ibadah itu diatur supaya bisa berdiri. Ini contoh pengaturannya. Karena selama ini juga, contoh ya, saya harus kasih contoh. Ada gereja besar nih, jemaatnya banyak orang kaya. Satu rumah 4 orang, tapi begitu baru mau gereja, mobilnya 3 biji keluar. Karena buru-buru main parkir depan rumah orang. Akhirnya mengganggu lingkungan. Nah, ini juga harus kita atur. Tidak boleh seperti ini gitu loh. Supaya tidak mengganggu, karena resistensi muncul karena ada gangguan. Orang lain merasa terganggu. Nah, ada ini yang komplain ya. Nah, itu yang mau saya atur nantinya dengan mengusulkan RUU tentang peribadahan dan rumah ibadah. Karena sampai sekarang kita tidak punya undang-undangnya. Tidak ada undang-undang. Tidak ada undang-undang. Jadi itu yang mau saya usulkan nanti supaya merdeka beribadah ini betul-betul membuat masyarakat kita nyaman beribadah, tenang beribadah, para pemimpin-pemimpin pengurus rumah ibadahnya juga tidak pusing dengan hal-hal duniawi sehingga dia fokus mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam semua agama itu. Yang pertama. Yang kedua tadi soal perizinan tadi. Saya menolak rezim perizinan, tapi mengusulkan diaturlah. Contohnya di satu RW nih. Di satu RW itu ada satu agama yang komunitasnya mungkin kita taruhlah 200 kepala keluarga gitu. Mereka boleh dan berhak punya rumah ibadah di situ. Ketika mereka sudah mengumpulkan kesepakatan tanda tangan, oh ya kami mau satu rumah ibadah di sini. Mereka menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah harus memfasilitasi itu. Nah, jadi tidak lagi mereka harus minta izin ke tetangga seperti yang sekarang dengan diatur SKB 2 Menteri. Saya menolak itu. Masa kita harus minta izin ke tetangga segala macam. Tetapi kita mau berkumpul. Yang penting diatur bagaimana supaya tidak mengganggu yang lain. Karena kita hidup di dalam sebuah komunitas yang sangat heterogen. Kita juga tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Ya kan? Karena tidak semua orang bisa nyaman mendengar nyanyian, pujian atau apa segala macam dari agama yang berbeda. Kalau saya sih mau apapun di situ agamanya, saya nyaman sekali mendengar azan, saya nyaman sekali mendengar lagu rohani, saya nyaman sekali mendengar orang Hindu sembahyang. Tidak pernah saya terganggu.
Tapi kan tidak semua seperti saya. Ada, aduh itu kok ini yang mau kita atur bagaimana supaya menjadi baik. Intinya itu kandungan apa yang saya akan usulkan dalam Merdeka Beribadah tadi. Yang kedua adalah visi misi saya soal pendidikan, merdeka bersekolah. Selama ini di Jakarta saja, bayangkan Jakarta yang cukup kaya, ibu kota negara. Setiap penerimaan siswa baru, orang tua itu pada stres. Masukin anaknya ke sekolah negeri, dipantau nih daftar awal, turun. Hari ketiga atau seminggu hilang namanya. Hilang namanya. Betul. Maka ini harus kita selesaikan permasalahan ini. Negara wajib hukumnya menyediakan hak masyarakat. Pendidikan itu adalah hak masyarakat. Konstitusi kita mengatur tentang ini, bahkan mengatur sampai pemberian dana untuk APBN dari APBN kita untuk dunia pendidikan itu besar sekali, 20%. Tapi sekarang entah kemana duitnya, saya nggak ngerti. Kenapa semua sekolah negeri belum mampu menyediakan kursi dan tempat duduk yang cukup untuk angkatan pelajar pada saat itu. Seperti Jakarta. Zonasi ya. Kita bicara tentang satu kota lah, seperti daerah ini nih, Cempaka Putih. Ya, Kecamatan Cempaka Putih. Pemerintah kan punya data berapa orang ini anak sekolah yang mau masuk SD tahun ini. Berapa yang mau masuk SMP, berapa yang mau masuk SMA. Nah, pemerintah wajib hukumnya menyediakan ruang belajar dan tempat duduk yang cukup sesuai angkatan belajar pada saat itu. Sehingga ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah negeri, dia tidak perlu khawatir tidak dapat tempat duduk. Sudah pasti terjamin. Sudah pasti akan ada. Karena apa? Itu hak masyarakat, kewajiban negara, hak masyarakat. Jadi itu harus dipenuhi. Saya pikir tidak sulit memenuhi itu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Akhirnya apa? Kasihan orang tua. Akhirnya memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang mahal. Iya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, kan putus sekolah. Nah, ini yang harus kita selesaikan masalah ini. Jadi dua visi misi ini yang saya usung. Karena dua hal ini menurut saya adalah pilar utama yang akan menjaga moral anak-anak bangsa kita ke depan. 10, 15, 20 tahun ke depan, apakah kita masih akan menjadi negara yang berpancasila atau tidak? Kuncinya di dua ini, di rumah ibadah dan pendidikan. Maka saya concern di sini. Memang permasalahan bangsa kita banyak sekali. Tapi kalau saya ngambil alih semua, ya saya harus jadi capres. Kan begitu. Saya karena caleg, saya bicara tentang kewenangan saya. Kewenangan caleg itu anggota DPR RI adalah mengusulkan undang-undang dan pengawasan. Maka saya nanti akan mengusulkan RUU tentang rumah ibadah dan peribadahan. Dan kedua mengusulkan revisi tentang undang-undang pendidikan. Di situ harus jelas tercantum yang menjadi kewajiban negara apa, yang menjadi hak rakyat apa, sehingga tidak seperti sekarang 3 bulan menteri pendidikannya ganti resapel, ganti kurikulum. Ini menjadi masalah. Coba kalau kita lihat sekarang buku anak-anak, kalau zaman kita dulu sekolah masih ada ini Ibu Budi, 10 tahun bukunya nggak ganti-ganti bos, bisa kita pakai. Sekarang tiap tahun ganti buku yang kaya percetakan. Tapi anak didik kita sekarang apa yang terjadi? Coba lihat, kita tertinggal jauh. Nah ini yang mau kita selesaikan sehingga ada acuan yang baku di situ dan siapapun menterinya, siapapun presidennya, dia hanya menjalankan apa yang tercantum di dalam undang-undang. Tidak selera-seleraan seperti sekarang. Jadi, menterinya ganti, dibuat aturan baru. Kebijakan lagi. Kasihan masyarakat kita setiap saat ganti seragam, ganti buku. Iya kalau gratis, ini kan bayar-bayar juga. Kasihan, jadi ini harus kita selesaikan semua. Solusinya mungkin kalau umpamanya penyediaan sekolah ini kan pasti juga berbenturan dengan lahan. Iya kan? Kalau kita bicara Jakarta juga lahan juga bukan masalah yang mudah, Bang. Iya kan? Artinya bagaimana negara menyediakan fasilitas sekolah ini sehingga semua lulusan dari SMP ke SMA itu bisa tertampung di sekolah negeri. Itu maksudnya begitu kan? Bang, jadi begini, sebetulnya penyediaan ruang kelas ini tidak perlu kita pusing soal lahan. Karena sekarang rata-rata sudah ada sekolah. Bangunannya kan bisa dibangun baru ke atas. Upgrade lagi, direnovasi. Bangun baru ke atas, tidak usah ke samping. Bangun baru ke atas. Kalau perlu bikin 10 lantai di situ. Bikin 15 lantai. Lantai sekian ada fasilitas olahraga, lantai sekian belajar. Semua harus ada dan kita harus memberikan fasilitas terbaik di situ supaya generasi anak-anak muda kita ke depan ini 10, 15, 20 tahun ke depan adalah generasi yang siap berkompetisi dengan arus kemajuan teknologi. Jadi kita tidak hanya penonton, penikmat, tetapi kita adalah pencipta, punya karya. Coba sekarang kalau kita lihat media sosial ini semua ada gak sih karya anak bangsa kita? Nggak ada. Kita hanya menjadi penikmat. Kita menikmati TikTok, kita menikmati Facebook, Twitter, semua. Instagram, kita jadi penikmat. Kita jadi pasar. Saya ingin generasi kita ke depan punya karya.
yang mampu bersaing sehingga mereka yang meniru kita bukan kita yang meniru mereka. Coba kalau kita lihat sekarang anak-anak muda kita, mereka jadi selalu ingin seperti orang lain. Mereka lihat K-pop, mereka ingin jadi K-pop. Mereka lihat Coldplay, mereka ingin seperti Coldplay. Gak ada yang bangga, gua orang Ambon, lu harus tiru gua dong kayak orang Ambon. Gua orang Batak, lu harus tiru gua orang Batak. Gua orang Jawa, lu tiru gua dong kayak orang Jawa. Itu yang saya inginkan dari bangsa ini. Kita tidak menjadi bangsa yang mencontek orang lain. Saya ingin bangsa kita ini yang menjadi ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Jadi menjadi jati diri sendiri. Dan itu menyiapkan itu adalah rumah ibadah dan pendidikan. Kita harus bangga dengan kita. Nah, itu konsep yang saya pikirkan. Dan itu saya pikir bisa saya perjuangkan karena konsepnya adalah mengusulkan undang-undang. Hak DPR mengusulkan itu. DPR punya hak inisiatif untuk mengusulkan undang-undang. Nah, itu yang bisa saya perjuangkan. Saya tidak mau berjanji ini itu segala macam. Mungkin banyak caleg yang berjanji, nanti saya bikin begini, saya bikin. Padahal bukan tupoksinya. Akhirnya begitu terpilih dia lupa. Rakyat yang kecewa. Bingung. Dan menimbulkan alergi politik terhadap masyarakat kita. Akhirnya di bawah sekarang politik kita ini menjadi politik biaya. Orang datang, pemilih datang, ya oke dia datang tapi kita minta ini. Oke dia datang tapi kita dikasih ini. Tidak ada lagi, hampir jarang sekarang, oke dia datang kita pengen dengar dia mau apa sih? Programnya apa? Programnya apa sih? Visi misinya apa? Sekarang orang nanya sembako lah, nanya itulah inilah. Gak ada lagi, oke suruh dia datang ke sini ketemu kita, kita pengen dengar dia mau bicara apa. Visi misinya apa, programnya apa kalau dia jadi anggota DPR. Itu jarang. Nah kita juga ingin memperbaiki demokrasi kita karena semua yang ada di bangsa ini adalah hasil dari semua demokrasi. Bayangkan kalau DPR kita diisi oleh orang-orang yang lahir dari sebuah demokrasi yang korup. Apa yang terjadi ketika mereka memilih Kapolri, mereka memilih Kepala Staf Angkatan, mereka memilih Panglima TNI, mereka memilih pimpinan KPK, mereka memilih pimpinan BPK, memilih Mahkamah Agung, memilih pimpinan lembaga-lembaga negara. Apa yang terjadi? Akhirnya kita sekarang melihat, lah kok begini sebentar di sana ditangkap korupsi di sana. Kita ingin membuat negara kita ini menjadi negara yang bersih karena menghasilkan sebuah pimpinan-pimpinan lembaga dari hasil demokrasi yang bersih. Ujungnya di DPR. Karena di situ semua. Maka waktu itu saya pernah diundang di sebuah acara diskusi politik peran KPK dalam pemilu. Saya tantang KPK. KPK, kau pelototin itu semua caleg. Duitnya dari mana dan dibuat kemana? Jangan takut dong. Kalau memang dia mau lakukan money politik, tangkap aja. Penjarakan. Karena kita ingin Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang bersih. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi ke depan kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bersih? Kalau abang terpilih nih, ya. 2024. Komisi mana yang abang pengen masuk? Karena ini soal komisi ini kan menarik ya. Tetapi sekali lagi ini adalah kewenangan dari partai yang akan menentukan tapi siapa di boleh dong, Kalau saya pribadi, saya nanti pengennya di Komisi 3. Saya pengen merapikan dunia penegakan hukum kita. Karena kalau dunia penegakan hukum kita ini clear, bersih, jernih, terang, saya yakin bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang sangat kuat. Wah, keren Bang. Jadi kalau dikasih memilih ya, kita kan boleh Bang. Ya Bang Julian kan. Ya harapan saya sangat ingin nanti berada di Komisi 3 karena saya ingin bangsa kita ini kuat di dalam penegakan hukumnya. Oke, baik Bang Ferdinand, kita break sebentar 1 menit 2 menit, nanti akan kita sambung lagi. Oke. Seruput dulu kopinya. Kerapu. Konco rambut putih. Dia gimana?
Oke, sahabat kerapu, konco rambut putih, kita masuk lagi pada sesi kedua. Dan pada sesi ini saya masih ditemukan orang yang paling seru nih kalau berbicara. Selalu berapi-api, selalu meledak-meledak. Kalau udah urusan bangsa, darah saya itu mendidih. Jadi begini Bang, kita melihat 10 tahun pemerintahan Jokowi. Banyak sekali yang Pak Jokowi bangun, termasuk infrastruktur. Meskipun saat itu cemoohnya banyak sekali. Oh iya kan, artinya kita nggak butuh infrastruktur, makanlah jalan tol dan lain-lain gitu ya. Tapi artinya kita mesti melihat juga bahwa sampai hari ini ketahanan pangan kita juga belum baik. Iya. Kita pernah swasembada pangan di 84 kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang kita juga masih import beras dan lain-lain. Jadi saya ingin tanya Bang Ferdinand, harapan ini kita bicara Pak Ganjar nih. Beliau jadi di 2024, seperti apa harapan dari Bang Ferdinand melihat capres kita ini? Iya. Jadi begini, supaya publik juga harus paham tentang swasembada. Kita pernah swasembada beras di zaman Orde Baru. 80-an, tetapi kita tidak boleh lupa luas lahan kita, sawah, kebun kita jauh luas dari sekarang dibanding dengan jumlah penduduk. Penduduk dulu hanya sekitar 80 jutaan, 100 juta. Sekarang hampir 300 juta, Bos. 275. Tapi sawah kita makin menyempit. Lahannya menyempit. Nah inilah, jadi kalau soal swasembada itu kita harus melihat faktor. Nah sekarang kita bicara tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi ini telah meletakkan landasan yang kuat sebetulnya untuk masa depan Indonesia ke depan. Kita ini akan jadi apa? Kita ini akan jadi bangsa apa? Dan sudah target di situ bahwa 2045 Indonesia akan masuk era Indonesia emas dan salah satu ekonomi terkuat, 4 ekonomi terkuat di dunia. Melalui capaian-capaian yang akan kita capai apabila kesinambungan ini berjalan. Kesinambungan tentang pemerintahan. Jadi pondasi-pondasi dan program yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh stuck. Harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah disitulah salah satunya tadi disinggung soal pangan. Pangan ini menjadi salah satu faktor stabilitas dan kondusivitas bangsa. Ketika rakyat lapar, ancaman terhadap kondusivitas akan sangat tinggi. Maka rakyat tidak boleh lapar. Betul. Tapi jangan karena rakyat tidak boleh lapar dijanjikan makan gratis. Karena rakyat ini bukan burung peliharaan, bukan ikan di akuarium atau ternak di kebun binatang. Yang dikasih makan Gratis. Rakyat ini kan juga pengen dong mereka naik mobil mewah. Betul. Emang nggak pengen rakyat ini naik Alphard seperti Pak Prabowo? Pengen. Jadi jangan hanya disodori makan gratis. Tetapi bagaimana pemerintah nanti mampu menciptakan kesediaan pangan, membuat kondisi kesediaan pangan yang tersedia cukup sehingga rakyat tak perlu khawatir, oh besok dari mana saya beli beras. Tidak perlu kekhawatiran itu ada, tetapi dia akan berpikir, gue harus bikin apa besok supaya bulan depan gue bisa beli motor baru. Gue harus bikin apa lusa supaya tahun depan saya bisa beli mobil baru. Gue harus bikin apa minggu depan supaya tahun depan saya bisa beli rumah baru. Peningkatan income ini yang harus disediakan dan disiapkan oleh negara. Jadi konsep-konsep bagaimana membangun bangsa ini harus disediakan. Dan saya pikir bahwa nawacita Pak Jokowi sebetulnya sudah membuat landasan ini. Meskipun sekarang 10 tahun pemerintahan beliau belum usai, belum tuntas. Nawacita, maka harus ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini bagaimana supaya bisa terjadi? Ini kan pertanyaan. Tidak mungkin sebuah keberlanjutan dan kesinambungan ini berjalan apabila pergantian kepemimpinan merubah apa yang sudah ada. Maka pergantian kepemimpinan itu tidak boleh merubah sesuatu yang sudah dilandaskan. Kita sekarang masuk ke baca pres. Ada 3 baca pres sekarang. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Anies Baswedan bicara tentang perubahan. Apa yang mau dirubah kita tidak tahu. Apakah beliau hanya akan mengikuti waktu jadi gubernur merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat? Merubah nama jalan? Kita nggak ngerti. Tetapi kemana-mana keliling selalu bicara tentang perubahan tanpa konsep. Jadi menurut saya Anies Baswedan bukanlah sosok yang akan mampu melanjutkan kesinambungan pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto ini, sebelum kita masuk kepada siapa dia, kita harus bicara tentang geopolitik nasional. Geopolitik nasional kita sampai sekarang tidak jauh-jauh dari pertempuran antara Orde Baru dan Orde Lama. Orde Lama meletakkan landasan negara di era Bapak Soekarno, pemimpin besar kita waktu itu. Kemudian ditumbangkan oleh Orde Baru. Orde Baru, kita lihat kontrastingnya.
Soekarno pernah berkata, saya tinggalkan sumber daya alam ini sampai anak-anak bangsa ini mampu mengelolanya sendiri. Artinya apa? Orde Lama dengan konsepnya ingin sumber daya alam kita ini kita kelola secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat kita. Tidak di Tapi over keluar. tumbang Orde Lama ditumbangkan Orde Baru. Ya. Datang masuk Orde Baru, dijual semua. Dijual semua, akhirnya apa? Sumber daya alam kita dikuasai oleh asing, kita hanya dapat royalti. Kita tidak dapat pembagian yang jelas. Bayangkan betapa banyaknya cadangan emas Amerika entah dari mana. Mungkin salah satunya dari Freeport kita. Puluhan tahun itu. Ya kan? Puluhan tahun. Itu yang terjadi kontrastingnya dengan Orde Lama. Sekarang yang berkuasa adalah garis politik Orde Lama. Garis politik Pak Soekarno yang ada di garis PDI Perjuangan. Jokowi adalah marhainis. Ganjar adalah marhainis. Dua ini adalah sama-sama pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Beliau berdua tidak dibesarkan oleh elitis politik. Tidak dibesarkan oleh elitisme politik. Tidak dibesarkan oleh elit-elit politik yang berkompromi. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo ini adalah garis politik Orde Baru. Prabowo Subianto adalah menantu Soeharto. Yang ini adalah sosok Orde Baru. Sehingga Pak Prabowo ini garis politiknya Orde Baru yang membawa neoliberalisme ke Indonesia tidak mungkin akan melanjutkan program kerakyatan, program Marhaen, program Moncilik yang dilaksanakan oleh garis politik Orde Lama sekarang di bawah PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Maka Prabowo Subianto bukanlah juga sosok yang bisa melanjutkan kesenambungan ini. Karena begitu Prabowo Subianto berkuasa, dia akan kembali kepada siapa dia sesungguhnya, yaitu neoliberal bersama Orde Baru. Dia akan geser semua kepentingan rakyat ini dan kembali beliau akan masuk ke sistem yang ada di Orde Baru, yaitu neoliberal. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Jadi kalau masyarakat mencintai Pak Jokowi, mencintai keberhasilan Pak Jokowi sekarang, tidak mungkin program beliau akan dilanjutkan oleh orang lain, kecuali oleh orang yang sama. Yang sama siapa? Kita masuk kepada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dengan Jokowi ini sama-sama politisi yang lahir dari bawah. Lahir dari rahim rakyat, lahir dari wong cilik. Politiknya apa? Marhainis, Soekarnois. Dua-duanya Soekarnois. Nah inilah yang akan mampu melanjutkan karena ada kesamaan. Ganjar dengan Jokowi sama. Sama-sama di PD Perjuangan, sama-sama garis politiknya Soekarnois, Marhainis. Sehingga program yang disusun oleh Pak Jokowi tentu hanya akan bisa dilaksanakan oleh orang yang satu visi, satu misi, satu pemikiran, yaitu Ganjar Pranowo. Makanya rakyat sekarang, kalau memang benar cinta dengan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, maka yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi itu hanya Mas Ganjar Pranowo, tidak ada yang lain. Kalau yang lain bicara, oh saya akan melanjutkan, jangan percaya. Hati-hati serigala berbulu ayam. Hati-hati serigala berbulu ayam. Karena orang-orang seperti ini, kong kali kong para elit-elit politik tua, mereka ini seharusnya kan sudah mandek pandito lah, menjadi penasehat, bukan sebagai pemain. Tetapi mereka sekarang berbicara, saya mau turun gunung lah. Turun gunung bagaimana? Naik ke Hambalang itu naik gunung, bos, bukan turun gunung. Hambalang itu di pegunungan tertinggi, bukan turun gunung. Jadi mereka bersekongkol ingin mengambil. Kalau jernih melihat siapa yang duduk di Hambalang waktu pertemuan itu, mereka semua adalah anasir-anasir Orde Baru. Yang berbeda garis politiknya dengan Jokowi, dengan Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan. Jadi kalau mereka berbicara akan melanjutkan apa yang telah dirintis Pak Jokowi, itu omong kosong. Mereka adalah anasir Orde Baru yang akan menghabisi program-program yang disusun oleh rakyat wong cilik, Marhainis, garis politik Soekarnois. Ini kan geopolitiknya begitu. Orde Baru, Orde Lama, tempur-tempur terus. Ini yang terjadi. Jadi sekarang kalau masyarakat, sekali lagi sampaikan, kalau masyarakat mencintai Pak Jokowi dan setuju dengan Pak Jokowi, yang mampu meneruskan ini hanya Mas Ganjar. Maka saya berdiri mendukung Mas Ganjar karena saya juga Soekarnois tulen saya. Nah, jadi kita sudah dengar nih, Bang Ferdinand kan selama ini kan terdengar vokal, ya kan, artinya teman-teman suka melihat bahwa wah saya senang nih dengan Bang Ferdinand karena berani bicara, speak up terus. Maka gitu kan? Tagline saya juga berani bela rakyat. Berani bela rakyat. Dan tagline itu juga membuat jadi Maka tagline saya dalam proses pencalekan ini adalah merdeka beribadah, berani bela rakyat. Dua ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip bagi saya karena untuk kepentingan rakyat saya tidak boleh mundur selangkah pun. Saya harus maju terus bersama-sama dengan rakyat dan saya selalu berpikir ini rakyat bagaimana. Saya selama proses
pencalekan ini berjalan, sudah banyak turun ke titik-titik di masyarakat kita di Dapil. Saya menemukan suatu fakta yang bagi saya menyedihkan. Jakarta, apa tuh, Bang? Jakarta dengan APBD yang luar biasa, fantastis. Kok ternyata masih banyak rakyatnya yang miskin. Lah itu duit dikemanain. Tapi kalau pemimpinnya memang seperti Anies Baswedan kemarin membuat jalur sepeda yang tidak jelas fungsinya untuk apa, ya memang duit akan terbuang sia-sia. Kalau saya jadi pemimpin gubernur di DKI Jakarta, saya akan gunakan anggaran itu bagaimana masyarakat kita itu bisa hidup lebih layak. Banyak kumuh ternyata Jakarta. Saya pun kaget tadinya, saya pikir Jakarta itu Tamrin Sudirman. Ternyata banyak sekali kawasan kumuh yang sangat memprihatinkan. Terutama Dapil Abang, Jakarta Dapil Barat, saya, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Banyak daerah kumuh. Saya bilang ini pemimpinnya selama ini kemana? Anies Baswedan 5 tahun ngapain aja? Kok masih banyak masyarakat yang BAB saja harus sembarangan? Ya. Nah inilah yang artinya saya urusan MCK aja nggak beres. Urusan MCK aja nggak bisa dilakukan. Jadi kalau bicara tentang perubahan terus sampean ini mau rubah apa? Ya, kita sepakat bahwa apa 10 tahun yang Pak Jokowi bahwa ini sudah perubahan besar. Nah, jadi di zaman Pak Jokowi itu yang saya sampaikan bahwa banyak sekali ada pondasi landasan yang kuat sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Banyak cita-cita besar yang harus dirampungkan, diselesaikan untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045 dan kita akan menjadi kekuatan ekonomi terkuat nomor 4 di dunia. Kalau ini kita tidak lanjutkan, maka kita akan setback ke belakang. Kita akan mundur. Nah itu juga saya kadang-kadang prihatin melihat ada generasi-generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z, kok yang mau dukung yang opah-opah gitu loh. Ini anak muda ini mindsetnya apa gitu loh. Sementara rekam jejak jelas menunjukkan siapa orangnya yang didukung. Kesempatan milenial generasi Gen Z ini 5, 10, 15 tahun ke depan untuk menjadi pemimpin bisa hilang ketika generasi kepemimpinan diserahkan dari yang muda ke yang tua. Generasi kepemimpinan itu harus dari ke yang lebih muda terus. Anak muda kok dukung opah-opah, kalian menghilangkan kesempatan kalian untuk menjadi pemimpin ke depan. Nah itu yang saya harus juga membuka mindset anak-anak muda kita ini. Generasi milenial Gen Z. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin 15, 20, 10 tahun ke depan, estafet kepemimpinan tidak boleh berhenti dan mundur ke belakang. Harus tetap turun ke bawah, tidak naik ke atas, karena itu akan menjadi setback. Dan bahayanya, ancamannya adalah Orde Baru bengis loh. Bengis, bisa saja nanti keran demokrasi kita ditutup. Dulu zamannya memang begitu, dikit-dikit ditutup. Saya masih ingat, Bang. Dikit-dikit media ditutup, dikit-dikit aktivis diculik. Mau kalian kembali ke zaman seperti itu? Jangan. Jadi milenial, Gen Z harus berpikir cerdas bahwa nasib kalian dipertaruhkan ke masa depan ini. 56%, Bang. DPT 2024 Gen Z dan milenial. Iya. Tentunya Abang sebagai caleg mensosialisasikan ini ke bawah. Berikut karena dari PDI Perjuangan tentunya dengan figur Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar Pranowo, betul ya kan? Iya. Kira-kira cara-cara apa yang dipakai, Bang, untuk merangkul Gen Z dan milenial ini? Saya ketika turun ke bawah itu sudah beberapa kali juga melakukan pertemuan dengan generasi-generasi milenial dan Gen Z. Saya menggambarkan ke mereka pertama sekali itu adalah kenali dulu dirimu. Karena generasi muda kita sekarang banyak yang lupa dia siapa. Itu yang saya sampaikan tadi. Generasi muda kita ini cenderung menjadi orang lain. Maka pertama sekali saya bakar mereka dengan mengembalikan, ini loh saya orang Indonesia, saya orang Batak, saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Kalimantan, saya orang Dayak, saya orang Maluku, saya orang Papua, saya orang Flores, saya orang Bugis. Kita harus bangga mengembalikan itu dulu. Kembalikan jati diri Kembali ke jati diri dulu. Dengan demikian baru kita akan bisa memaknai perjuangan bangsa. Oh ternyata besar sekali perjuangan bangsa ini hingga kita sekarang seperti ini. Maka kita buka mindset anak muda di situ. Kita kembalikan mereka. Hei kau anak muda, kalau kau sibuk dengan sesuatu yang maya, dunia maya, maka dunia nyatamu akan hilang. Dunia nyatamu, kamu punya harapan menjadi pemimpin, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, menjadi pejabat, mengurus negara ini. Jangan hanya sedikit-sedikit kayak BEM ini teriak-teriak protes, tapi dia lupa bahwa dia nanti yang akan mengurus negara. Kebanyakan protes, tapi habis protes bersuara di situ dia sudah kembali dengan dunia maya. Sudah asik.
dan alergi politik. Nah, apatis. Bagaimana mau akan memperbaiki negara ini kalau alergi politik? Betul. Maka saya minta generasi muda kita, generasi milenial kita, jangan alergi politik, masuk ke dunia politik, karena kalianlah nanti yang akan menggantikan kami yang sudah senior-senior dan lebih tua-tua itu semua. Keren. Kalian akan jadi pemimpin. Sepakat. Jadi sehingga jangan hanya di sini-sini saja hidupnya, nongkrong di mana, di sini. Apa istilahnya mabar, main barang. Jadi generasi milenial betul-betul harus paham di situ. Nah, kembali ke masa depan milenial ini juga harus kalian melihat cerdas. Siapa pemimpin kita ini yang akan mampu mengangkat dan menyiapkan jalan bagi generasi milenial. Yang bengis-bengis, udahlah nanti masa depan kalian ditutup. Lihatlah siapa yang mampu beradaptasi dengan milenial. Karena yang begitulah yang akan mampu menyiapkan jalan ke depan bagi generasi-generasi muda. Jadi kalau ada milenial Gen Z yang mendukung sepuh-sepuh untuk menjadi pemimpin, ya tentunya prihatin saya. Yang bisa kerja tentunya anak muda. Loh iya, kita ingin orang-orang yang gesit. Orang-orang yang gesit. Orang-orang ya yang kan? cekatan. Nggak ada lagi kalau jalan aja sudah susah, ya gimana mau memimpin? Nah itu yang saya melihat bahwa generasi milenial kita, Gen Z harus betul-betul melihat dari figur-figur yang ada. Siapa yang masuk dan bisa menyiapkan jalan bagi generasi muda ke depan. Itu sangat penting sekali. Kalau saya mau bicara secara belak-belakan, Pak Prabowo Subianto. Ini orang yang berpotensi menutup masa depan milenial. Anies Baswedan, dia tidak punya program jelas. Waktu dulu jadi gubernur berkata tentang rumah DP 0% untuk anak-anak muda segala macam. Faktanya sekarang gagal. OKOC tidak jelas. OKOC itu adalah program paling lucu sedunia. Dimodali usahanya, disiapkan tempat usahanya, dicarikan pembelinya. Lah terus pemiliknya ngapain? Tidur. Jadi jangan mau dibodohi oleh literasi-literasi, narasi-narasi yang menyesatkan. Makan gratis. Saya ingatkan, kalian bukan burung peliharaan, bukan ikan di akuarium, dan bukan hewan di kebun binatang yang dikasih makan gratis. Kalian juga harus bisa naik Alphard seperti Pak Prabowo. Kalian harus dikawal oleh polisi di jalanan pakai patwal seperti pejabat-pejabat. Dorong semangat untuk maju. Dorong itu. Jangan mau terlena dengan rayuan-rayuan gombal kayak begitu. Mesti hati-hati dengan serigala berbulu ayam. Oke. Baik Bang Ferdinand, kita break lagi Bang Ferdinand. 1 menit, 2 menit. Nanti kita akan kembali lagi. Sahabat Kerapu, sahabatnya Konco Rambut Putih, kita ketemu lagi bersama Bang Ferdinand. Pembicaraan ini makin seru, makin berapi-api. Bang Ferdinand membakar semua semangat dari Gen Z milenial. Wah keren banget Bang. Artinya kelompok-kelompok milenial yang selama ini kita kenal agak apatis terhadap politik, jangan membiarkan orang-orang jahat yang menguasai politik. Artinya kita harus ya kalau kita punya niat baik, tentunya kita akan melihat politik ini bukan sesuatu yang kotor. Betul. Bukan suatu lahan untuk sikut menyikut, tapi bagaimana arena politik ini dipakai untuk berbuat. Kembali ke Bang Ferdinand, dapil Abang Bang. Iya. Kira-kira apa bentuk real yang Abang sudah lihat untuk Abang penetrasi ke bawah nih sekarang? Ya untuk saat ini saya banyak sekali ya turun ke dapil itu, rata-rata saya tiap hari turun ke dapil sekitar 5 titik per hari ya, ketemu dengan warga karena sekarang ini kan juga belum memasuki masa kampanye ya. Jadi pertemuan terbatas, tetapi
saya banyak sekali menyerap keluh kesah warga kita. Apa aja tuh Bang? Menyerap aspirasi yang mereka terbendung dan bahkan untuk menyampaikannya saja mereka bingung. Makanya saya agak kaget kok perurusan KJP saja seperti di Jakarta ya. Dapil saya kan Jakarta 3. Banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh soal KJP. Saya pikir ini kok data begini saja pemerintah Jakarta tidak bisa merapikan. Padahal struktur pemerintahan itu sampai RT yang membawahi mungkin hanya seratusan kepala keluarga. Mestinya RT bisa tahu dan melihat masyarakatnya yang miskin butuh bantuan, siapa yang tidak butuh bantuan. Tetapi saya melihat data ini kacau balau. Ada yang seharusnya dapat bantuan tidak dapat, tetapi ada yang seharusnya tidak dapat tapi dapat. Nah ini menjadi persoalan yang paling banyak saya terima keluhan dari masyarakat tentang dengan pendidikan. Nah ini makanya tadi adalah motivasi saya di situ adalah melakukan revisi undang-undang terhadap pendidikan. Selain itu juga soal kesehatan. Masyarakat kita ini di bawah masih banyak sekali yang sulit ya untuk mendapatkan akses kesehatan meskipun BPJS sudah ada. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana menurut saya masyarakat kita ini harus punya akses yang mudah mendapatkan fasilitas kesehatan. Tapi bukannya BPJS sudah gratis? BPJS sudah gratis. BPJS sudah gratis, tetapi pelayanannya yang harus kita perbaiki. Dan fasilitasnya harus ditingkatkan. Kalau kita melihat sekarang di Jakarta ini BPJS mungkin orang datang ke puskesmas. Kita tahu bagaimana fasilitas kesehatan di puskesmas itu sejauh mana. Nah ini yang harus kita upgrade semua. Memang ini saya tidak mengusung visi di sini ya, tetapi saya menyampaikan keluhan masyarakat. Nah ini saya pikir bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan kita ini harus di-upgrade juga. Harus ditingkatkan, harus diperbesar sehingga masyarakat kita ini jangan terkesan saya pengguna BPJS, saya rakyat jelata, rakyat kecil ya fasilitasnya udah begini-begini. Jangan. Negara harus memberikan pelayanan yang terbaik. Harus terbaik sehingga masyarakat kita dibedakan tempat duduk antara BPJS dengan yang bayar pakai pribadi. Saya datang sering ini kok jadi ada perbedaan yang diciptakan sendiri. Nah ini saya sebetulnya tidak mau, saya ingin memperbaiki ini semua tetapi tidak mungkin saya melakukannya semua. Tetapi aspirasi itu saya serap. Kalau saya berpikir harusnya bisa mendapat pelayanan yang setara. Tinggal bagaimana supaya setara ya. Ini kan soal bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran. Bagaimana juga kita menerapkan sistem gotong royong terhadap kesehatan. Ini yang sangat penting. Pemerintah punya data, ya punya data kependudukan siapa golongan ekonomi yang memang mampu, siapa yang tidak mampu sehingga ada sistem gotong royong pembiayaan terhadap kesehatan masyarakat. Saya pikir kalau orang seperti saya kalau diminta sumbangan setiap bulan oleh negara 100.000 untuk membiayai kesehatan masyarakat yang tidak mampu saya akan rela. Bagaimana caranya? Udah kita bayar pajak lebih nggak apa-apa. Ditambahkan aja di kolom pajak itu bantuan sukarela untuk biaya kesehatan masyarakat tidak mampu. Saya pikir bisa. Mungkin akan banyak yang berbondong-bondong menyumbang gitu loh. Sehingga masyarakat kita ini bisa mendapat fasilitas yang lebih baik. Nah pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita perbanyak. Sehingga masyarakat kita yang tidak mampu itu tidak keluh kesah terus yang ada. Karena sekarang kalau saya perhatikan masyarakat kita ini masih selalu menjadi masyarakat yang mati-matian. Mulai dari kecil mati-matian loh. Sampai tua mati-matian. Ibu mati-matian melahirkan. Mati-matian membesarkan anak. Mati-matian menyekolahkan anak. Setelah itu anak besar mati-matian kuliah. Mati-matian mau lulus. Mati-matian cari kerja. Setelah kerja mati-matian cari uang. Mati-matian membayar cicilan. Nah terus enaknya kapan? Mas semua dari kecil mati-matian. Oh ya mati-matian habis itu dia menikah lagi. Mati-matian lagi mengurus rumah tangganya. Mati-matian lagi ngurus anak. Kok siklusnya kita ini masih mati-matian terus? Nah ini yang sebetulnya saya berpikir ini harusnya bisa kita perbaiki. Ada sistem yang harus dirubah. Ada sistem yang harus kita perbaiki. Makanya saya sangat senang sebetulnya menjadi Soekarnoisme. Pak saya ini penganut paham Soekarnois. Gotong royong itu luar biasa. Gotong royong itu luar biasa, konsep ekonomi kerakyatan itu luar biasa, konsep koperasi itu luar biasa. Tetapi mengapa ini kita tinggalkan? Nah itulah buruknya Orde Baru memasukkan sistem-sistem neoliberalis. Ditambah lagi masuk ke era Pak SBY ini semakin neolib, semakin jauh. Kalau pemerintahan Pak Habibie, Bu Megawati, Gus Dur, saya tidak mau menghitungnya sebagai sebuah pemerintahan yang bisa menancapkan landasan-landasan strategis karena hanya sebentar transisi. Yang panjang itu SBY 10 tahun, Soeharto 32 tahun. Ini harusnya bisa meletakkan landasan-landasan kuat, tetapi tidak, malah membawa liberalisme ke dalam ekonomi kita yang harusnya ekonomi kerakyatan. Sehingga masyarakat kita ini jadi banyak terpuruk sekarang.
Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi selama saya turun ke dapil itu banyak sekali keluhan masyarakat itu membuat prihatin ya. Bagaimana memperbaikinya, saya pikir memang kalau memperbaikinya saya punya banyak konsep ya. Mungkin saya sampaikan ke masyarakat. Saya ini bukan visi misi saya, tetapi akan saya tampung, saya akan sampaikan ke pihak-pihak terkait dengan beberapa mungkin solusi yang bisa saya berikan. Saya hanya bicara seperti itu ke rakyat, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat saya akan menyampaikan ke calon presiden kita Mas Ganjar Pranowo bagaimana supaya ini mendapat perhatian lebih dan dimasukkan menjadi program beliau ke depan untuk memperbaiki apa yang sekarang masih harus kita perbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu. Baik, Bang Ferdinand, sahabat-sahabat Konco Rambut Putih, kita sudah sampai di akhir sesi. Tapi saya juga bingung menyimpulkannya karena ini berapi-api sekali dari tadi. Jadi sebetulnya kesimpulannya tidak banyak. Hanya satu pendek kesimpulannya. Dukung dan pilih Ganjar Pranowo untuk Indonesia. Itu kesimpulan besarnya dari semua program itu, dari semua yang disampaikan, kesimpulannya adalah dukung dan pilih Ganjar Pranowo. Karena apa? Ya beliaulah yang mampu melanjutkan kesinambungan pemerintahan dan kemudian memperbaiki apa yang masih harus kita perbaiki ke depan. Kalau yang lain pasti akan merubah. Masa kalian mau mundur lagi? Kan begitu ceritanya. Oke Bang, sebelum kita tutup, silakan untuk menyampaikan closing statement Bang. Ya dari saya tetap seperti itu ya. Saya berharap bahwa masyarakat kita ini harus kita edukasi menjadi pemilih yang cerdas. Generasi milenial kita, Gen Z kita tidak boleh alergi politik. Kalian harus terlibat aktif di dalam politik karena masa depan bangsa ini 2024 di tangan kalian. Nasib bangsa kita 10, 15, 20 tahun ke depan ada di tangan milenial dan Gen Z sekarang yang pemilihnya jumlahnya 56% untuk 2024. Ketika tangan kalian, jari kalian salah memilih pemimpin 2024, maka nasib masa depan kalian yang terancam. Kalau tidak mau kehilangan nasib masa depan yang baik dan lebih baik, maka waspada. Jangan salah memilih pemimpin. Hati-hati dengan politisi-politisi elit-elit serigala berbulu ayam. Bukan berbulu domba lagi, berbulu ayam supaya tampil terlihat lebih cupu, lebih halus, lebih lembek. Padahal mereka sesungguhnya serigala. Pesan saya, aktif politik, ikuti dunia politik, pilih pemimpin yang mampu menyiapkan generasi milenial, generasi muda ke depan. Mas Alam, putra Mas Ganjar adalah generasi milenial. Tentu bapaknya yang capres kita ini, Mas Ganjar Pranowo ini, pasti punya jalan, menyiapkan jalan bagi Mas Alam untuk menjadi pemimpin ke depan. Sama dengan kalian milenial. Pasti Mas Ganjar Pranowo akan menyiapkan jalan bagi kalian untuk bisa menjadi pemimpin ke depan. Bukan menutup keran kepemimpinan masa depan generasi muda kita. Wah, keren sekali. Baik teman-teman, kita sudah berbicara panjang lebar dengan Bang Ferdinand dan seru banget. Kalau bicara bangsa saya berapi-api. Saya doakan semoga Abang sukses, Abang bisa terpilih nanti di dapil DKI 3. DKI Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Pulau Seribu. Nomor urut 5. Nomor urut 5 di DCS. DCT belum keluar. Ingat nomor 5 Pancasila. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.